Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang wanita bernama Lia, yang terpaksa berhadapan dengan pengkhianatan yang begitu dalam dari suaminya, Dimas. Ketika Dimas menuduh Lia selingkuh dan menjual dirinya sebagai alasan untuk bercerai, Lia menemukan cara untuk membalaskan dendamnya dengan cara yang tak terduga. Namun, perjalanan Lia untuk menuntut keadilan dan mengungkap kebenaran ini penuh dengan tantangan yang tidak mudah. Apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana Lia menghadapi semua rintangan tersebut? Semua itu akan terungkap dalam cerita ini. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Lia selalu percaya bahwa pernikahannya dengan Dimas adalah kisah cinta yang langgeng. Sejak pertama kali bertemu di universitas, Dimas adalah pria yang penuh pesona, cerdas, dan tampak memiliki segalanya. Mereka menjalin hubungan yang manis, saling mendukung dalam karir dan kehidupan pribadi. Lia selalu melihat Dimas sebagai sosok yang ideal, pria yang penuh perhatian dan memiliki masa depan cerah. Keduanya akhirnya menikah setelah lulus, membangun kehidupan bersama yang penuh dengan harapan dan mimpi. Namun, segala yang tampak indah di permukaan seringkali tersembunyi oleh kegelapan yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, Lia mulai merasakan perubahan dalam diri Dimas. Awalnya ia hanya menganggap itu sebagai fase biasa dalam pernikahan. Perubahan kecil yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia dan tanggung jawab. Dimas menjadi lebih sibuk dengan pekerjaannya di PT Pertamina, sebuah perusahaan besar yang bergerak di sektor migas, tempatnya bekerja dengan posisi yang semakin penting. Namun, seiring dengan semakin tingginya jabatan Dimas, semakin besar pula jarak yang terbentuk di antara mereka. Dimas tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk Lia, dan Lia mulai merasa terabaikan. Lia merasa hidupnya bagaikan berada dalam dunia yang gelap, penuh dengan kebohongan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dalam pernikahannya dengan Dimas, ia selalu merasa ada sesuatu yang berbeda, meskipun pada awalnya dia tak dapat mendeteksi apa yang salah. Ketika mereka pertama kali menikah, Lia merasa bahwa segala sesuatunya berjalan sempurna. Ia dan Dimas memiliki rumah tangga yang harmonis, saling mendukung satu sama lain dalam karir, dan menjalani hidup bersama dengan penuh kebahagiaan. Tak ada tanda-tanda bahwa hubungan mereka akan berakhir begitu menyakitkan. Namun, saat Dimas semakin tenggelam dalam pekerjaan dan dunia sosialnya yang baru, Lia mulai merasakan perubahan yang tak bisa diabaikan. Dimas, yang dulu penuh perhatian dan romantis, kini lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, bertemu dengan teman-teman lama, atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan kantor yang semakin menuntut waktu. Lia yang semula berpikir bahwa itu adalah fase sementara yang akan segera berlalu, mulai merasakan kesepian yang mendalam. Ia tak bisa lagi mengingat kapan terakhir kali mereka berbicara dengan serius atau merencanakan waktu bersama. Hubungan mereka yang dahulu penuh dengan kehangatan kini terasa dingin dan jauh. Walaupun Lia berusaha mencari cara untuk mendekatkan diri kembali dengan Dimas, dia merasa seakan berjuang sendirian. Dalam beberapa bulan terakhir, Lia semakin sering merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Dimas. Tidak ada penjelasan yang memadai dari Dimas mengenai ketidakhadirannya di rumah, atau alasan-alasan yang seakan terkesan dibuat-buat. Lia mulai merasakan keraguan yang dalam, tetapi rasa sayang dan harapan membuatnya terus bertahan, meskipun hatinya mulai merasa terpinggirkan. Ia berharap Dimas akan kembali menjadi suami yang dulu penuh dengan perhatian, namun hal itu tidak pernah terjadi. Keadaan semakin memburuk ketika Lia tanpa sengaja mendengar percakapan Dimas di telepon. Ketika itu, Dimas sedang berbicara dengan seseorang yang Lia tak kenal, dan nada suaranya terdengar berbeda, terlalu lembut dan penuh kasih sayang. Lia merasa curiga, tetapi ia mencoba menahan diri, berpikir mungkin itu hanya sebuah pembicaraan biasa. Namun, curiga itu terus menghantuinya, dan ia semakin merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan oleh Dimas. Suatu hari, Lia menemukan bukti yang tidak dapat disangkal lagi. Ia sedang merapikan meja makan ketika menemukan ponsel Dimas yang tertinggal di atas meja. Tanpa berpikir panjang, Lia memutuskan untuk membuka ponsel itu, hanya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Hatinya berdebar-debar, merasa bersalah dan terhianati,
Namun rasa ingin tahu itu terlalu kuat untuk ditahan. Ketika ia membuka pesan-pesan yang ada di dalam ponsel itu, segala sesuatu yang telah ia khawatirkan terbukti benar. Di sana, di dalam percakapan antara Dimas dan seorang wanita yang tidak dikenal, terdapat kata-kata yang penuh kasih sayang, rencana-rencana pertemuan yang tersembunyi, dan ungkapan-ungkapan mesra yang tak bisa disangka lagi. Wanita itu ternyata adalah seorang kolega Dimas di PT Pertamina, tempat Dimas bekerja. Pesan-pesan itu berisi rencana mereka untuk bertemu, bahkan untuk berlibur bersama. Tidak hanya itu, Dimas juga mengungkapkan perasaan cinta yang begitu mendalam kepada wanita tersebut. Melihat itu semua, hati Lia hancur, seolah seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Dia merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia bangunkan. Selama ini, ia telah menaruh seluruh hatinya dalam pernikahan mereka, menganggap Dimas sebagai pahlawan hidupnya. Tetapi kenyataannya jauh berbeda. Lia merasa dirampas dari kebahagiaannya yang seharusnya bersama Dimas. Dan kini ia menyadari bahwa selama ini ia telah hidup dalam kebohongan. Semua yang telah mereka bangun bersama seolah runtuh dalam sekejap mata. Rasa sakit itu begitu dalam, jauh lebih sakit daripada yang bisa ia bayangkan. Setelah mengetahui kenyataan pahit itu, Lia merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba menghubungi Dimas, bertanya tentang apa yang telah ia temukan, tetapi Dimas tidak memberikan jawaban yang jelas. Sebaliknya, Dimas malah menghindar, memilih untuk tidak menjawab panggilan atau pesan-pesan Lia. Suatu malam, ketika Lia akhirnya berhasil berbicara dengan Dimas, dia menerima pengakuan yang lebih mengejutkan lagi. Dimas mengakui bahwa ia telah menjalin hubungan dengan wanita itu dalam beberapa bulan terakhir. Namun, pengakuan Dimas tidak berhenti di situ. Dengan penuh keteguhan, Dimas mengatakan bahwa ia ingin bercerai karena ia merasa lebih tertarik kepada wanita simpanannya, yang menurutnya lebih cantik, lebih muda, dan lebih menarik. Dimas bahkan mengatakan bahwa hubungan mereka tidak lagi bisa dipertahankan karena Lia telah berubah. Meskipun Lia merasa dirinya tetap sama, ia tidak bisa lagi berbuat apa-apa di hadapan keputusan Dimas yang sudah bulat. Ia merasa seperti tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah pikiran Dimas. Lebih mengejutkan lagi, Dimas dengan sangat percaya diri menuduh Lia berselingkuh, bahkan mengatakan bahwa Lia telah menjual dirinya kepada pria lain. Tuduhan itu begitu kejam dan tidak berdasar, tetapi Dimas mengatakan itu seolah-olah itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Lia merasa hatinya teriris-iris. Tuduhan itu bukan hanya menambah luka di hati, tetapi juga merusak harga dirinya. Bagaimana mungkin Dimas yang telah mengkhianatinya, justru menuduhnya dengan hal-hal yang tak pernah ia lakukan? Perceraian itu pun terjadi dengan cepat. Tidak ada pembicaraan panjang lebar, tidak ada kesempatan untuk saling memahami atau menyelesaikan masalah. Dimas yang telah kehilangan minat dan rasa hormat kepada Lia, memutuskan untuk mengakhiri segalanya demi wanita lain yang menurutnya lebih sesuai dengan keinginannya. Lia, meskipun sangat terluka, menerima kenyataan itu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Perceraian mereka hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah perjuangan untuk menemukan kebenaran dan menuntut keadilan. Dengan perasaan hancur, penuh dengan amarah dan kesedihan, Lia menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Namun, dia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Dimas begitu saja lolos dengan kebohongannya. Ia akan mencari cara untuk menghentikan Dimas, bahkan jika itu berarti menghadapi resiko yang besar. Keputusan untuk melawan Dimas bukan hanya tentang perceraian mereka, tetapi juga tentang membuktikan bahwa kejahatan yang ia lakukan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bagi Lia, inilah saatnya untuk membuktikan bahwa kebenaran akan selalu terungkap, meskipun dengan cara yang paling tidak terduga. Setelah perceraian yang tak terhindarkan, Lia merasakan betapa hancurnya hidupnya. Keputusan untuk berpisah dengan Dimas memang telah diambil, tetapi luka hati yang mendalam sulit untuk sembuh begitu saja. Setiap hari, perasaan cemas dan amarah yang berkecamuk di dalam hatinya membuatnya sulit untuk fokus pada pekerjaan atau kegiatan lainnya. Namun, meskipun hidupnya terasa kacau dan penuh dengan rasa sakit, Lia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Dimas pergi begitu saja dengan kemenangan. Di balik kesedihan dan kepedihan yang mendera, Lia merasa ada hal yang jauh lebih besar yang harus dia lakukan, sebuah misi yang akan membawa dirinya keluar dari bayang-bayang pengkhianatan. Ia merasa bahwa Dimas tidak hanya menghancurkan hatinya sebagai suami, tetapi juga telah berbuat lebih buruk di luar sana. Lia yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang bisa menjadi kesempatan baginya untuk membalas dendam dengan cara yang lebih bermartabat,
Dan ia mulai merasakan bahwa jawabannya ada pada pekerjaan Dimas di PT Pertamina. Dimas bekerja di Pertamina, sebuah perusahaan negara yang berperan penting dalam sektor energi dan migas Indonesia. Perusahaan ini tidak hanya memiliki kekayaan dan pengaruh yang sangat besar, tetapi juga berperan penting dalam perekonomian negara. Lia mulai menggali informasi tentang perusahaan tempat Dimas bekerja, dan ia segera menyadari bahwa Pertamina bukan hanya sekadar tempat kerja bagi Dimas, tetapi juga tempat di mana banyak orang dengan kekuasaan dan kepentingan besar terlibat dalam permainan yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Melalui beberapa teman lama yang masih bekerja di Pertamina, Lia mulai mendapatkan sedikit demi sedikit informasi mengenai berbagai hal yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Salah satu temannya, yang sudah lama bekerja sebagai manajer di sana, menceritakan bahwa perusahaan tersebut memiliki banyak celah untuk penyalahgunaan kekuasaan, dan beberapa orang di dalamnya terlibat dalam penggelapan dana yang sangat besar. Meskipun tidak ada bukti yang jelas pada awalnya, Lia merasa bahwa ada hubungan langsung antara Dimas dan praktek kotor ini. Seiring berjalannya waktu, ia mulai menghubungi lebih banyak orang di dalam perusahaan tersebut, menyelidiki lebih dalam tentang bagaimana dana perusahaan digunakan, dan mencari tahu apakah Dimas memiliki kaitan langsung dengan penggelapan yang terjadi. Tentu saja, Lia tidak bisa langsung menuduh Dimas tanpa bukti yang jelas. Ia tahu bahwa untuk menghancurkan Dimas dengan cara ini, ia harus memiliki segala informasi yang diperlukan. Untuk itu, ia memutuskan untuk melakukan riset lebih lanjut, menggali informasi dari orang-orang yang memiliki akses terhadap dokumen penting di dalam perusahaan. Lia mulai menghubungi seorang mantan pegawai Pertamina yang kini bekerja di sebuah lembaga pengawasan pemerintah. Dari sana, Lia mendapatkan informasi yang sangat berharga, beberapa dokumen penting yang menunjukkan adanya aliran dana yang tidak tercatat dan tidak jelas asal-usulnya, serta indikasi penggelapan uang dalam jumlah yang sangat besar. Setelah memperoleh bukti-bukti tersebut, Lia mulai membandingkan informasi yang ia dapatkan dengan data yang ada di lapangan. Setiap dokumen yang ia terima menunjukkan sebuah pola yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ternyata, Dimas terlibat dalam sebuah jaringan yang mengalirkan dana perusahaan ke rekening pribadi dengan cara yang sangat licik. Dana-dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan proyek-proyek besar dalam sektor migas, malah dipindahkan ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lia segera mengetahui bahwa penggelapan ini melibatkan jumlah uang yang sangat besar, 930 miliar rupiah. Satu persatu, bukti-bukti yang ia kumpulkan semakin menguatkan dugaan bahwa Dimas terlibat langsung dalam kegiatan ini. Lia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menuntut keadilan, untuk membalas pengkhianatan yang telah Dimas lakukan padanya, dan untuk menunjukkan kepada dunia betapa besar kejahatan yang telah ia lakukan di balik topeng kesuksesannya. Ia mulai menyusun rencana untuk mengungkapkan semua ini kepada publik, namun ia juga tahu bahwa hal itu bukanlah langkah yang mudah. Dimas adalah orang yang sangat berkuasa di dalam perusahaan, dan ia tidak akan tinggal diam jika mendengar ada orang yang mencoba menggali rahasia-rahasianya. Namun, meskipun penuh dengan risiko, Lia merasa bahwa ini adalah jalan satu-satunya yang bisa membuatnya merasa terhormat kembali. Ia tidak hanya ingin membalas dendam, tetapi juga ingin memastikan bahwa Dimas mendapatkan hukuman yang pantas atas perbuatannya. Lebih dari itu, Lia merasa bahwa penggelapan uang dalam jumlah sebesar itu bukan hanya merugikan dirinya, tetapi juga seluruh negara dan rakyat Indonesia. Dia tidak bisa membiarkan Dimas, yang telah menghancurkan hidupnya, melenggang bebas setelah melakukan kejahatan yang sangat besar. Lia tahu bahwa ia harus berhati-hati dalam mengungkapkan semua ini. Ia tidak bisa sembarangan menyebarkan informasi ini kepada publik atau pihak berwenang, karena itu bisa berbalik melawannya. Oleh karena itu, ia mulai bekerja sama dengan beberapa jurnalis investigasi yang memiliki reputasi baik dalam mengungkapkan skandal besar. Lia memutuskan untuk memberi informasi ini kepada mereka secara perlahan, memastikan bahwa mereka memverifikasi semua data dan bukti yang telah ia kumpulkan. Namun, tidak hanya itu, Lia juga bekerja keras untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang di dalam Pertamina yang merasa tidak puas dengan praktek-praktek yang terjadi di perusahaan itu. Ia berbicara dengan beberapa karyawan yang mengetahui tentang aliran dana ilegal tersebut, dan meyakinkan mereka untuk turut serta dalam perjuangan ini. Langkah-langkah yang diambil Lia semakin memperlihatkan betapa besar tekadnya untuk mengungkapkan kebenaran dan menghancurkan segala kebohongan yang telah dibangun oleh Dimas selama ini. Setelah berbulan-bulan menggali informasi tentang Dimas dan kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina, Lia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar. Mengungkapkan penggelapan dana sebesar 930 miliar rupiah yang dilakukan oleh Dimas tidak akan mudah,
Terlebih lagi jika mempertimbangkan posisi Dimas yang kuat di perusahaan dan pengaruh yang dimilikinya di berbagai lapisan pemerintahan. Namun, Lia tahu bahwa ini adalah langkah yang tidak bisa dihindari. Meskipun hatinya masih dipenuhi dengan rasa sakit, ia harus melakukan ini demi membalas kejahatan yang telah dilakukan terhadapnya, serta untuk memastikan bahwa Dimas tidak dapat lolos begitu saja. Lia memulai langkah pertamanya dengan merancang strategi untuk memastikan bahwa informasi yang ia kumpulkan sampai ke tangan yang tepat. Menghadapi seseorang yang memiliki kekuasaan sebesar Dimas, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap langkah yang diambil harus terencana dengan matang, tanpa ada jejak yang dapat mengarah kembali padanya. Lia memahami bahwa, meskipun ia memiliki bukti-bukti yang kuat, tanpa dukungan dari pihak berwenang dan media, pengungkapan ini bisa dengan mudah digagalkan oleh Dimas dan orang-orang yang berada di belakangnya. Langkah pertama adalah mencari jurnalis investigasi yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus besar seperti ini. Lia tahu bahwa media memiliki peran yang sangat besar dalam mengungkapkan skandal dan memicu perhatian publik, yang pada gilirannya akan memaksa pihak berwenang untuk bertindak. Ia mulai mencari nama-nama jurnalis yang dikenal dengan kemampuannya mengungkapkan korupsi dan penyelewengan besar. Setelah melakukan penyelidikan kecil, Lia menemukan seorang jurnalis yang sudah berpengalaman dalam mengungkapkan kasus besar, seorang pria bernama Reza. Reza terkenal karena keberaniannya dalam menantang kekuasaan dan tidak pernah takut untuk mengungkapkan kebenaran meskipun menghadapi ancaman. Lia merasa bahwa Reza adalah orang yang tepat untuk membantunya menyebarkan informasi yang telah ia kumpulkan. Setelah beberapa kali pertemuan rahasia, Lia akhirnya memutuskan untuk memberikan semua bukti yang ia miliki kepada Reza. Ia memberikan dokumen-dokumen yang menjelaskan aliran dana gelap yang mengalir melalui berbagai transaksi yang melibatkan Dimas dan beberapa rekan kerjanya di Pertamina. Dokumen-dokumen tersebut, yang mencakup laporan keuangan yang telah dimanipulasi, bukti transaksi yang tidak terdaftar, serta komunikasi antara Dimas dan pihak-pihak yang terlibat, menjadi kunci yang akan membuka tabir dari semua kebusukan ini. Namun, Lia juga tahu bahwa tidak cukup hanya dengan memberikan dokumen kepada Reza. Pengungkapan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan dirinya. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Lia dan Reza sepakat untuk memverifikasi terlebih dahulu semua bukti-bukti yang ada sebelum disebarkan kepada media. Mereka berdua bekerja sama untuk memastikan bahwa semua informasi yang ada sudah benar-benar terverifikasi, dan bahwa tidak ada celah yang bisa digunakan untuk merusak kredibilitas laporan tersebut. Pada saat yang bersamaan, Lia terus menggali lebih dalam tentang Dimas dan pengaruh yang dimilikinya di dalam perusahaan serta pemerintah. Ia mengetahui bahwa Dimas memiliki koneksi yang sangat kuat dengan beberapa pejabat tinggi di pemerintah, yang memungkinkan dia untuk menutup-nutupi tindakannya dengan mudah. Oleh karena itu, Lia menyadari bahwa mengandalkan media dan lembaga pengawasan pemerintah saja tidak cukup. Ia perlu mencari dukungan dari dalam, dari orang-orang yang bekerja di Pertamina dan mengetahui langsung tentang praktek-praktek kotor yang terjadi di dalam perusahaan. Lia mulai mencari orang-orang di dalam perusahaan yang bisa dia percaya, karyawan yang memiliki pengetahuan tentang penggelapan yang terjadi, tetapi yang juga merasa terjebak oleh situasi tersebut. Ia mencoba menjalin hubungan dengan beberapa mantan karyawan Pertamina yang sudah pensiun, dan mengetahui tentang kebusukan yang terjadi di dalam perusahaan. Salah satu dari mereka, seorang pensiunan manajer keuangan bernama Pak Rudi, ternyata mengetahui banyak hal tentang aliran dana gelap yang melibatkan Dimas dan beberapa eksekutif lainnya di Pertamina. Pak Rudi memberikan informasi yang sangat penting bagi Lia. Ia mengungkapkan bahwa penggelapan dana tidak hanya melibatkan Dimas, tetapi juga melibatkan beberapa orang dengan jabatan tinggi lainnya di perusahaan. Pak Rudi memberikan Lia akses ke beberapa dokumen keuangan yang menunjukkan aliran dana yang tidak sah, dan bahkan menyebutkan beberapa nama eksekutif lain yang terlibat dalam praktek tersebut. Ini adalah temuan yang sangat berharga, karena dengan bukti tambahan ini, Lia bisa membuat laporan yang jauh lebih kuat dan mengungkapkan jaringan korupsi yang lebih luas. Namun, Lia juga menyadari bahwa semakin dalam ia menggali, semakin besar resikonya. Dimas tidak akan tinggal diam jika ia mengetahui bahwa istrinya, yang telah ia buang begitu saja, sedang berusaha menghancurkannya. Dimas, yang selalu berada di puncak kekuasaan, pasti akan berusaha menghentikan upaya Lia dengan cara apapun. Dalam pikirannya, Lia tahu bahwa ada kemungkinan besar ia akan diintimidasi, diancam, atau bahkan dibungkam dengan cara-cara yang sangat kejam. Tetapi meskipun begitu, tekadnya semakin menguat. Ia tahu bahwa jika ia tidak melangkah sekarang, maka Dimas dan orang-orang yang terlibat dalam kejahatan ini akan terus merajalela tanpa ada yang berani melawan. Reza,
sang jurnalis investigasi, menyarankan Lia untuk segera mengambil langkah besar. Mereka sepakat untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Reza berjanji akan memulai penyelidikan dan menulis laporan investigasi yang akan membeberkan semua bukti yang telah Lia kumpulkan. Laporan tersebut akan mencakup semua detail tentang penggelapan dana yang dilakukan oleh Dimas dan rekan-rekannya di Pertamina. Reza juga akan melibatkan beberapa jurnalis senior lainnya untuk memastikan bahwa laporan ini mendapatkan perhatian yang layak. Di balik semua itu, Lia merasa ada perasaan yang semakin kuat dalam dirinya. Keinginan untuk membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar korban. Ia ingin menjadi agen perubahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang selama ini menjadi korban kebohongan dan korupsi. Dengan langkah pertama yang diambilnya ini, Lia berharap bisa mengguncang sistem yang telah mengorbankan banyak orang demi keuntungan pribadi. Ia tahu bahwa meskipun jalannya sangat berbahaya dan penuh risiko, tidak ada lagi jalan mundur. Ini adalah kesempatan untuk mengakhiri kebohongan besar yang telah menguasai hidupnya dan kehidupan banyak orang lainnya. Setelah Lia dan Reza menyusun rencana dengan matang, mereka memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Rencana mereka sudah mulai mengambil bentuk yang lebih konkret. Tetapi setiap keputusan yang diambil kini terasa penuh dengan ketegangan dan resiko besar. Mengungkapkan penggelapan dana sebesar 930 miliar rupiah yang melibatkan Dimas dan sejumlah pejabat tinggi di Pertamina bukanlah sebuah tindakan yang bisa dianggap remeh. Semua orang yang terlibat, terutama Dimas, pasti akan berusaha keras untuk menutupinya dengan segala cara. Lia, yang sebelumnya merasa begitu terluka oleh pengkhianatan Dimas, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia sedang berada dalam medan pertempuran yang jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Ini bukan hanya sekedar soal perceraian atau pembalasan pribadi terhadap suami yang mengkhianatinya, tetapi juga tentang keadilan yang harus ditegakkan. Namun, semakin Lia mendalami kasus ini, semakin ia merasakan betapa berbahayanya langkah yang ia ambil. Setiap langkah yang diambilnya membawa dirinya lebih dekat pada ancaman yang tidak bisa diprediksi. Reza, jurnalis investigasi yang kini menjadi mitra Lia, mengingatkan bahwa mereka harus tetap berhati-hati. Meskipun bukti yang mereka miliki sudah cukup kuat untuk mengungkapkan korupsi yang terjadi di Pertamina, mereka tidak bisa sembarangan membocorkan informasi ini. Reza menjelaskan bahwa untuk membuat laporan ini kredibel dan bisa diterima oleh pihak berwenang, mereka perlu melibatkan lebih banyak pihak, baik itu lembaga pengawasan, jaksa, ataupun pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk melawan korupsi di tingkat yang lebih tinggi. Jika mereka melangkah tanpa dukungan yang memadai, Dimas dan kawan-kawannya di Pertamina bisa dengan mudah menggagalkan upaya mereka. Lia menyadari bahwa ia tidak bisa melawan Dimas sendirian. Meskipun dia merasa dirinya sudah cukup siap untuk menghadapi segala risiko. Dimas adalah pria yang sangat berpengaruh, dengan banyak koneksi di kalangan pejabat tinggi. Bahkan jika bukti yang mereka miliki cukup kuat, ada kemungkinan besar bahwa Dimas akan menggunakan segala cara untuk menekan dan menyembunyikan skandal ini. Dalam pikirannya, Lia tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran yang panjang dan penuh dengan ketegangan. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Setelah semua yang ia alami, ia tidak akan membiarkan Dimas lepas begitu saja. Sementara itu, di sisi lain, Dimas tidak tinggal diam. Meskipun ia telah merasa aman dengan posisinya di Pertamina, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres setelah mendengar desas-desus bahwa sesuatu sedang digali mengenai dirinya. Sejak perceraian mereka, Dimas tidak lagi terlalu memperhatikan Lia. Namun, ketika mulai ada kabar yang beredar bahwa Lia mungkin memiliki informasi yang bisa merusak karir dan hidupnya, Dimas mulai merasa khawatir. Dimas tahu bahwa jika ada orang yang bisa mengguncang kedudukannya di Pertamina, itu adalah Lia. Wanita itu mungkin tampak lemah dan terluka, tetapi ia tahu betul bagaimana menghadapi dunia ketika marah. Dimas memutuskan untuk melakukan langkah antisipasi. Dengan mengandalkan kekuasaan dan koneksinya, ia mulai mengarahkan para pengacara dan beberapa orang kepercayaannya untuk melakukan penyelidikan terhadap Lia. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana Lia sudah menggali informasi dan apakah ia sudah benar-benar mengungkapkan semuanya ke media atau lembaga pengawasan. Dimas tahu bahwa jika Lia menemukan jalan yang tepat untuk membongkar korupsi tersebut, ia bisa kehilangan segalanya, bukan hanya pekerjaannya, tetapi juga kebebasannya. Di sisi lain, Lia mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap langkah yang ia ambil, setiap pertemuan yang ia lakukan dengan Reza, semakin memperlihatkan bahwa mereka sedang bergerak di atas permukaan es yang sangat tipis. Salah langkah saja,
dan semuanya bisa runtuh. Setiap kali ia melihat mobil yang tak dikenal berhenti di dekat rumahnya atau mendengar langkah-langkah kaki yang aneh di luar pintunya, hatinya berdebar-debar. Lia tahu bahwa Dimas, dengan segala sumber daya yang ia miliki, bisa saja berusaha untuk mengintimidasi atau bahkan mengancamnya. Namun, ketegangan semakin memuncak ketika Lia menerima ancaman langsung. Suatu malam, saat Lia pulang ke rumah setelah pertemuan dengan Reza, ia menemukan pesan yang sangat mengerikan tertulis di pintu rumahnya. Pesan itu berbunyi, "Jangan coba-coba membuka mulut. Jika kamu melanjutkan ini, kamu akan menyesal." Pesan itu jelas ditujukan untuk mengintimidasi Lia, memberitahu bahwa ada orang yang mengawasinya dan siap melakukan apapun untuk menghentikannya. Lia merasa ketakutan, tetapi sekaligus ada sebuah keberanian yang membara di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ancaman itu datang dari Dimas atau orang-orang yang bekerja untuknya. Reza, yang mendengar cerita dari Lia, semakin yakin bahwa mereka harus bergerak cepat. Ia menyarankan Lia untuk segera memberikan informasi yang mereka miliki kepada pihak berwenang, terutama kepada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sebelum Dimas dan orang-orang di sekitarnya memiliki kesempatan untuk menghalangi langkah mereka. Reza juga menekankan pentingnya memastikan bahwa laporan investigasi yang mereka buat dilengkapi dengan semua bukti yang cukup kuat dan tidak bisa dibantah. Ini adalah langkah terakhir yang akan menentukan apakah mereka akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Lia merasa bahwa waktunya semakin mendesak. Ia mulai mengatur segala sesuatunya dengan lebih hati-hati. Setiap kali ia bertemu dengan Reza atau Pak Rudi, ia harus memastikan bahwa tidak ada orang yang mencurigai aktivitas mereka. Bahkan, Lia mulai berhati-hati dengan orang-orang terdekatnya, takut jika ada mata-mata yang mengawasi gerak-geriknya. Keputusan untuk menyerahkan semua bukti yang ada kepada lembaga pengawasan bukanlah hal yang mudah. Tetapi Lia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil jika ia ingin memastikan bahwa kejahatan besar ini tidak dibiarkan begitu saja. Waktu semakin mendekat, dan dengan ketegangan yang meningkat setiap harinya, Lia semakin merasa bahwa hidupnya kini terjebak dalam sebuah permainan yang sangat berbahaya. Namun, di balik semua rasa takut dan ancaman yang mengintai, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan, keadilan. Dan untuk keadilan itu, Lia siap menghadapi segala rintangan yang akan datang. Pada suatu pagi yang cerah, Lia merasakan jantungnya berdebar lebih kencang daripada biasanya. Setiap detik terasa semakin menegangkan, seperti langkah-langkah berat yang datang dari masa lalu yang tak pernah ia harapkan. Ia tahu bahwa langkah besar yang akan diambilnya hari ini adalah titik balik dalam hidupnya. Setelah berbulan-bulan menelusuri jejak korupsi Dimas di Pertamina, Lia merasa bahwa saatnya untuk membuat keputusan besar. Ia tidak bisa mundur lagi. Hari itu, Lia memutuskan untuk memberikan semua bukti yang telah ia kumpulkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini adalah langkah yang sudah ia pertimbangkan dengan matang, meski rasa takut dan cemas terus menghantui pikirannya. Keputusan ini bukan hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga hidup Dimas, orang-orang di sekitarnya, dan bahkan kehidupan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya yang selama ini menjadi korban dari kebohongan dan manipulasi di dalam dunia korupsi. Namun, langkah besar ini juga bisa menjadi titik terburuk dalam hidupnya. Jika Dimas mengetahui, segala ancaman dan tekanan pasti akan datang, mungkin lebih keras dari yang pernah ia bayangkan. Tentu saja, Lia tidak berjuang sendirian. Reza, jurnalis investigasi yang telah mendampinginya sejak awal, menjadi kekuatan besar yang mendukungnya. Reza memiliki pengalaman luas dalam menangani kasus-kasus besar dan sudah banyak terlibat dalam pengungkapan berbagai skandal korupsi. Ia meyakinkan Lia bahwa langkah yang mereka ambil adalah hal yang benar, meskipun risiko yang mereka hadapi begitu besar. Reza juga menyarankan Lia untuk terus menjaga kerahasiaan identitasnya, karena dengan begitu, ia bisa mengurangi kemungkinan Dimas untuk mengetahui siapa yang telah menggali semua kebusukan ini. Dengan penuh tekad, Lia mempersiapkan semuanya dengan hati-hati. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal dirinya, tetapi juga tentang sistem yang telah lama beroperasi dalam bayang-bayang kekuasaan. Setiap dokumen yang diserahkan ke KPK memiliki nilai yang sangat besar, dan Lia ingin memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa digunakan untuk menutupi kejahatan ini. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Semua bukti harus jelas, terperinci, dan tak terbantahkan. Pagi itu, Lia bertemu dengan Reza di sebuah kafe yang terletak jauh dari tempat tinggalnya. Tempat ini sudah mereka pilih dengan sangat hati-hati, agar tidak ada yang curiga atau mengetahui pertemuan mereka. Reza membawa bersama seorang pengacara senior yang sangat berpengalaman dalam menangani kasus korupsi besar,
seseorang yang sangat dikenal dalam lingkup penegakan hukum. Pengacara itu, yang bernama Andi, akan membantu memastikan bahwa semua bukti yang mereka miliki diserahkan dengan cara yang sah dan sesuai prosedur hukum. Lia merasa sedikit lega melihat pengacara itu. Dengan pengalaman Andi yang sangat luas dalam menangani kasus-kasus besar, ia merasa bahwa mereka memiliki seseorang yang cukup berkompeten untuk membantu mereka melalui proses hukum yang panjang dan rumit. Andi, meskipun tampak tenang dan bijaksana, jelas memahami betapa pentingnya langkah yang sedang diambil. Ia mengingatkan Lia dan Reza untuk selalu berhati-hati dan menjaga kerahasiaan informasi tersebut selama mungkin, mengingat pengaruh besar yang dimiliki Dimas di dunia politik dan bisnis. Lia kemudian menyerahkan semua dokumen yang telah ia kumpulkan, berisi bukti penggelapan dana di Pertamina yang melibatkan Dimas dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Dokumen-dokumen ini mencakup laporan keuangan yang dimanipulasi, bukti transaksi ilegal yang tidak tercatat, serta komunikasi yang menunjukkan keterlibatan langsung Dimas dalam praktek penggelapan dana tersebut. Bukti-bukti itu cukup untuk membuka tabir kebusukan yang telah berlarut-larut di dalam perusahaan negara yang seharusnya menjadi agen perubahan dan penggerak ekonomi negara. Lia tahu bahwa tidak ada jalan mundur sekarang. Andi memeriksa satu persatu dokumen yang diserahkan, dan meskipun ia terkejut dengan besarnya jumlah yang terlibat, 930 miliar rupiah, ia tetap tenang. Ini sangat besar, kata Andi dengan suara rendah. Tapi ini juga sangat jelas. Kita akan mengungkapkan semuanya. Tapi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat hati-hati. Dimas bukan orang yang bisa dilawan begitu saja. Dia memiliki banyak koneksi. Lia mengangguk. Ia tahu benar bahwa Dimas adalah pria yang sangat berpengaruh. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun jaringan yang solid, menjalin hubungan dengan pejabat penting, dan mengendalikan banyak aliran dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara. Namun, semua itu sekarang terancam terbongkar, dan Lia tahu betul bahwa Dimas tidak akan tinggal diam. Dengan semua dokumen yang telah diperiksa dan diverifikasi, mereka akhirnya sepakat untuk menyerahkannya secara resmi kepada KPK. Reza dan Andi memandu Lia melalui proses tersebut, memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Semua dokumen itu akan diserahkan kepada lembaga pengawasan yang berwenang, dan langkah pertama untuk membuka tabir penggelapan besar ini pun dimulai. Namun, ketegangan yang Lia rasakan belum selesai. Meskipun mereka sudah mengambil langkah besar, ia tahu bahwa ancaman masih mengintai. Dimas dan orang-orang yang ada di sekitarnya tidak akan diam begitu saja. Mereka akan melawan habis-habisan, berusaha menghalangi proses hukum ini, dan berusaha untuk menutup semua jalan yang bisa merugikan mereka. Lia merasa bahwa ia sudah melangkah sejauh ini, namun ancaman semakin nyata. Ia pun mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Satu hari setelah menyerahkan semua bukti, Lia mendapat telepon yang tak terduga. Suara di ujung telepon itu terdengar familiar. "Lia, kamu sudah melakukan hal yang sangat bodoh." Suara itu berkata dingin. "Dimas." Itu adalah suara Dimas, yang akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Dimas tidak lagi menyembunyikan kemarahan dan ancamannya. "Kamu pikir ini akan selesai begitu saja?" Dimas melanjutkan, "Kamu tahu apa yang akan terjadi padamu jika kamu terus melanjutkan ini. Semua yang kamu lakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang jauh lebih buruk dari yang kamu bayangkan." Lia menggenggam telepon dengan erat. Meskipun suara Dimas terdengar menakutkan, ada rasa tekad yang semakin menguat di dalam dirinya. Ia sudah sampai sejauh ini, dan ia tidak akan mundur. "Aku tidak takut padamu lagi, Dimas. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang keadilan. Dan aku akan memperjuangkan itu, apapun yang terjadi." Dengan perasaan yang semakin mantap, Lia menutup telepon itu dan melangkah maju. Ini adalah pertempuran besar yang baru saja dimulai. Ia tahu bahwa risiko akan semakin tinggi, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa hidupnya berada di jalur yang benar. Titik balik yang ia pilih untuk berjalan di jalur ini tidak akan sia-sia. Tindakan Lia untuk melaporkan kasus korupsi yang melibatkan Dimas akhirnya membuka jalan bagi perubahan besar. Meski perjalanan menuju keadilan terasa panjang dan penuh rintangan, tidak ada yang dapat menahan tekadnya. Sebagai seorang wanita yang pernah merasa hancur oleh pengkhianatan, kini Lia merasa bahwa ia sedang berada di jalur yang tepat. Jalur untuk menuntut keadilan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk negara dan rakyat yang selama ini menjadi korban ketidakadilan. Setelah laporan yang diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, proses hukum pun mulai berjalan.
Tidak mudah memang, karena Dimas dan orang-orang yang terlibat dalam penggelapan dana sebesar 930 miliar rupiah memiliki kekuasaan dan koneksi yang sangat luas. Namun, bukti-bukti yang mereka miliki, dokumen, transaksi ilegal, dan komunikasi internal Pertamina, memiliki kekuatan yang tak bisa dipungkiri. KPK memulai penyelidikan lebih mendalam, dan kasus ini mulai menjadi sorotan media. Lia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang tidak mudah, namun ia juga sadar bahwa segala hal yang telah ia lakukan tidak hanya untuk membalas dendam pada Dimas, tetapi juga untuk menegakkan keadilan. Keputusan untuk melibatkan media, terutama dengan bantuan Reza yang memiliki pengaruh besar sebagai jurnalis investigasi, membuat kasus ini semakin mendapatkan perhatian publik. Berita tentang skandal korupsi besar di Pertamina mulai tersebar luas. Keterlibatan pejabat tinggi dan angka penggelapan yang fantastis menjadikan kasus ini tidak hanya sebuah masalah pribadi, tetapi juga masalah nasional yang harus segera diselesaikan. Di tengah upaya penegakan hukum yang terus berlanjut, Dimas semakin terpojok. Meskipun ia berusaha dengan segala cara untuk menutupi jejak-jejak korupsinya, satu demi satu bukti yang mengarah padanya mulai terungkap. Di luar sana, rakyat yang selama ini merasakan dampak dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak transparan merasa geram. Banyak yang mendukung langkah Lia, karena mereka tahu bahwa jika kasus ini bisa diungkap, maka akan ada perubahan besar dalam sistem yang selama ini menguntungkan segelintir orang. Namun, meski seluruh dunia tahu kebenaran, tidak semua pihak mendukung langkah yang diambil oleh Lia. Banyak yang merasa bahwa mengungkap korupsi di tingkat tinggi seperti ini bisa memicu ketidakstabilan politik dan ekonomi. Beberapa pihak berusaha menekan KPK agar tidak terlalu cepat bergerak. Bahkan ada upaya dari orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Dimas untuk menakut-nakuti Reza dan Lia, berusaha menutup mulut mereka dengan ancaman dan intimidasi. Dimas, meskipun terpojok, masih memiliki banyak pengaruh dan kekuasaan di kalangan pejabat tinggi. Ia mencoba mengalihkan perhatian publik dengan berbagai cara, mulai dari memutarbalikkan fakta hingga berusaha mendiskreditkan Lia dan Reza melalui kampanye hitam. Namun, yang tidak pernah diperkirakan oleh Dimas adalah kekuatan solidaritas. Rakyat yang mulai mengetahui siapa sebenarnya Dimas, dengan segala rekam jejaknya yang penuh kebohongan dan penipuan, mulai bersuara. Di media sosial, di jalan-jalan, di ruang-ruang publik, orang-orang mulai memberikan dukungan mereka kepada Lia dan Reza. Ini bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi soal mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang seharusnya berfungsi untuk kepentingan mereka. Kasus ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, Dimas merasa semakin terdesak. Setiap langkahnya mulai terhitung sebagai kesalahan. Pihak-pihak yang sebelumnya mendukungnya mulai menarik diri, menyadari bahwa mempertahankan seorang yang terlibat dalam penggelapan dana sebesar itu akan merugikan citra mereka. Dalam satu pertemuan penting dengan para pejabat tinggi di Pertamina, Dimas diperingatkan bahwa jika ia tidak segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini, ia akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar. Di tengah guncangan yang terjadi, Dimas akhirnya terpaksa menyerah. Sadar bahwa ia tidak dapat lagi menghindari kenyataan, ia pun berusaha mencari jalan untuk menutupi semuanya. Namun, segalanya sudah terlambat. Keputusan KPK untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Dimas dan para pejabat yang terlibat dalam skandal ini sudah ditetapkan. Kasus ini kini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Lia merasakan campuran perasaan saat keputusan itu diumumkan. Di satu sisi, ia merasa lega. Keadilan yang selama ini ia perjuangkan akhirnya terwujud. Dimas dan semua orang yang terlibat dalam praktik korupsi itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Namun, di sisi lain, Lia juga merasa ada kehilangan yang sulit dijelaskan. Bagaimana mungkin ia bisa merasa sepenuhnya bahagia, meskipun langkahnya telah membawa keadilan bagi banyak orang, jika ia harus merasakan begitu dalam luka yang disebabkan oleh pengkhianatan Dimas? Bagaimana bisa ia merasa benar-benar puas ketika ia tahu bahwa perpisahan dengan Dimas adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan keadilan? Saat pengadilan memulai proses persidangan, Lia merasa bahwa saat ini bukan lagi tentang dirinya atau Dimas. Ini adalah tentang semua orang yang telah lama hidup dalam ketidakadilan. Tentang para pekerja, pejabat kecil yang hanya bisa melihat kekayaan negara mengalir ke tangan segelintir orang. Tentang rakyat yang selama ini terpinggirkan karena kebijakan yang salah. Dan tentang semua yang berjuang untuk melihat perubahan nyata dalam sistem yang selama ini penuh dengan korupsi. Sementara itu,
Dimas menghadapi hari-hari yang penuh dengan kehancuran. Nama baiknya tercemar, semua yang pernah ia banggakan runtuh begitu saja. Keluarganya, yang selama ini mendukungnya dengan sepenuh hati, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa salah satu dari mereka telah berbuat salah besar. Bahkan wanita simpanannya yang dulu ia anggap sebagai pelarian dari semua masalah, kini mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Dimas yang dulu berkuasa kini merasa tak berdaya, terjerat oleh perbuatannya sendiri. Semua usaha untuk mengelak dari hukuman hanya memperburuk keadaan. Namun, bagi Lia, meskipun ia merasa sedikit puas dengan hasil ini, ia tahu bahwa hidup tidak bisa hanya dinilai dari satu kemenangan besar. Sebuah pertempuran mungkin telah dimenangkan, tetapi jalan panjang untuk membangun kembali kepercayaan dan kebahagiaan sejati masih menantinya. Menghadapi masa depan, Lia memilih untuk terus maju, dengan keyakinan bahwa meskipun keadilan terkadang memakan waktu, pada akhirnya kebenaran akan selalu menang. Dengan demikian, Lia tahu bahwa proses ini bukan hanya sekedar pembalasan terhadap Dimas, tetapi lebih kepada sebuah perjalanan untuk memulihkan apa yang sudah rusak, untuk memberi inspirasi kepada banyak orang, dan untuk mengingatkan bahwa tidak ada kejahatan yang tidak dapat terungkap pada akhirnya. Tahun-tahun berlalu setelah pertempuran besar itu berakhir. Dunia Lia telah berubah. Setiap langkah yang ia ambil pasca skandal Dimas adalah langkah menuju kebebasan. Meskipun pada awalnya, ia merasa tidak yakin apakah ia akan pernah sepenuhnya merasa bebas. Perjuangannya untuk menuntut keadilan, yang dimulai sebagai usaha untuk membalas dendam, kini telah menjadi sebuah misi yang lebih besar. Misi untuk menyuarakan kebenaran dan untuk memberi contoh bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakadilan, keadilan tetap bisa ditemukan, meski dalam bentuk yang paling tak terduga. Kemenangan yang Lia raih tidak hanya menjadi sebuah kebanggaan pribadi. Bagi banyak orang, itu menjadi simbol dari harapan yang tidak boleh padam. Ketika Dimas dan sejumlah pejabat tinggi Pertamina akhirnya dihukum karena penggelapan dana sebesar 930 miliar rupiah, mereka bukan hanya kehilangan kekayaan dan kekuasaan yang mereka miliki, tetapi mereka juga dipaksa untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik tembok kekuasaan mereka. Proses hukum itu sendiri, meskipun panjang dan berliku, memberikan sinyal yang jelas kepada masyarakat Indonesia, tidak ada yang kebal terhadap hukum. Namun, bagi Lia, kemenangan itu bukan hanya tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Dimas dan para kroninya. Itu adalah tentang memulihkan harga diri yang telah lama hilang. Ia mengingat betapa selama bertahun-tahun ia dihina, difitnah, dan diperlakukan seperti tidak ada artinya. Ia mengingat bagaimana Dimas selalu merendahkannya, menganggapnya sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya, yang hanya bisa menerima segala perlakuan buruk darinya. Namun, Lia telah membuktikan bahwa ia bukanlah perempuan yang tak berdaya. Ia bukan perempuan yang akan terus dihancurkan oleh kebohongan dan pengkhianatan. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa ia bisa bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, dan mampu memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Lia kini merasa lebih bebas daripada sebelumnya. Meski rasa sakit karena pengkhianatan itu tetap ada, ia kini tahu cara untuk hidup dengan luka-luka tersebut. Ia tidak lagi terpuruk dalam kesedihan, tidak lagi diliputi oleh bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ia lebih memilih untuk menatap masa depan, untuk membangun hidupnya kembali dengan cara yang lebih positif dan berarti. Keputusan untuk melaporkan Dimas dan membongkar praktik korupsinya memberi Lia sebuah pembelajaran yang dalam tentang keberanian. Ia belajar bahwa keberanian tidak selalu datang dengan kemegahan dan sorotan publik. Kadang-kadang, keberanian itu datang dengan cara yang paling sederhana, untuk tetap berdiri tegak meskipun dunia mencoba menjatuhkanmu, untuk tetap melawan meskipun tekanan begitu berat, dan untuk tidak pernah menyerah pada ketidakadilan yang begitu tampak jelas di depan mata. Setelah skandal itu berlalu, Lia merasa perlu untuk melanjutkan hidup dengan cara yang berbeda. Ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama, yang telah banyak menguras emosi dan mentalnya. Ia ingin memulai hidup baru. Dunia yang sebelumnya penuh dengan kejahatan dan manipulasi itu kini terasa jauh lebih bersih baginya. Lia tahu bahwa meskipun dirinya sudah menyelesaikan satu babak besar dalam hidupnya, perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh dengan kemungkinan. Dimas, di sisi lain, menjalani hidupnya dengan penuh penyesalan. Meskipun ia masih memiliki pengaruh besar, kehilangan segalanya membuatnya merasa sepi dan terasing. Ia menghabiskan waktu berlarut-larut dalam proses hukum yang melelahkan, mencoba mencari cara untuk memperbaiki citranya yang hancur, tetapi tak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Kejatuhannya menjadi pelajaran bagi banyak orang,
bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan dan korupsi hanya akan berujung pada kehancuran. Lia, bagaimanapun, telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia lebih dari sekadar korban. Ia adalah seorang pejuang, dan kemenangan yang ia raih, baik untuk dirinya maupun untuk banyak orang, adalah hasil dari keberanian yang tulus untuk memperjuangkan kebenaran. Dalam perjalanan hidupnya yang baru ini, Lia tidak hanya berharap untuk mencapai kesuksesan, tetapi juga untuk menemukan makna sejati dalam setiap langkah yang ia ambil. Keberanian, pengorbanan, dan harapan, itulah yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Dan meskipun masa lalu selalu bisa kembali menghantui, Lia tahu bahwa ia kini memiliki kendali atas masa depannya. Dengan kepala tegak dan hati yang penuh kedamaian, ia melangkah ke depan, siap menghadapi apapun yang datang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.